Pernahkah kamu mempertanyakan, apakah Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidupmu? Bagaimana jika tanda-tandanya sudah ada sejak awal, tetapi kamu saja yang tidak menyadarinya? Mungkin itu momen damai yang tak bisa dijelaskan di tengah kekacauan, atau dorongan lembut yang diam-diam menuntunmu untuk mengampuni. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, banyak orang melewatkan tanda-tanda ini, menganggapnya hanya sebagai keberuntungan atau keadaan. Tapi inilah kebenarannya, ketika Roh Kudus bekerja, perubahan dalam hidupmu tidak bisa disangkal. Jadi, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu tahu Dia sedang bergerak di dalammu? Di akhir ini, kamu bukan hanya akan menemukan 7 tanda yang kuat ini, tetapi juga melihat bagaimana semuanya sudah membentuk hidupmu dengan cara yang mungkin tidak kamu duga. Percayalah, apa yang akan kamu temukan bisa sepenuhnya mengubah cara kamu melihat kehadiran Tuhan. Hati meluap dengan damai, bahkan di tengah badai. Pernahkah kamu melihat seseorang tetap tenang ketika dunianya seolah runtuh? Itu tidak alami, itu supranatural. Damai ini berasal dari Roh Kudus dan melampaui setiap badai kehidupan. Bayangkan, Petrus melangkah keluar dari perahu, berjalan di atas air menuju Yesus. Angin menderu, ombak menghantam, dan ketakutan ada di mana-mana. Namun pada saat itu, selama matanya tertuju pada Yesus, ada damai. Itulah tepatnya yang terjadi ketika Roh Kudus berdiam di dalammu. Ini bukan tentang tidak adanya badai. Ini tentang mengetahui bahwa Tuhan sendiri berjalan bersamamu melewati badai itu. Damai ini adalah perlindungan, tempat di mana hatimu menemukan istirahat, bahkan ketika dunia hanya menawarkan kekacauan. Pikirkan kisah Ayub, seorang pria yang kehilangan segalanya, namun tetap menyembah Tuhan. Bagaimana bisa? Karena jiwanya tertambat pada kebenaran yang tak tergoyahkan, bahwa Tuhan memegang kendali. Itulah yang Roh Kudus lakukan. Dia menanamkan keyakinan jauh di dalam dirimu, mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, janji Tuhan tetap teguh, seperti yang dikatakan Filipi 4:7, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bayangkan ini dalam hidupmu sendiri, krisis keuangan yang tiba-tiba, hubungan yang retak, atau ketakutan soal kesehatan. Reaksi alami adalah panik, tetapi Roh Kudus berbisik, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46:10, ini bukan solusi instan untuk masalahmu, tetapi pengingat bahwa kehadiran Tuhan lebih besar daripada tantangan apapun. Pikirkan, kapan terakhir kali kamu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan di tengah kekacauan itu? Bukan kebetulan. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalammu. Ada kisah tentang seorang ibu tunggal yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, tagihan menumpuk, dan dia tidak tahu bagaimana memberi makan anak-anaknya. Tetapi alih-alih tenggelam dalam putus asa, dia berdoa. Dia merasakan damai yang sangat kuat yang tidak masuk akal. Dalam beberapa hari, dia menerima panggilan tentang peluang kerja yang jauh lebih baik daripada pekerjaan yang hilang itu. Damai itu bukan kekuatannya sendiri, itu Roh Kudus yang mengingatkannya bahwa Tuhan setia. Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Beritahu aku di kolom komentar di bawah. Bagian paling indah dari damai ini adalah bahwa itu menjadi kesaksian. Orang-orang di sekitarmu akan melihatnya. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Dan itu membuka pintu bagimu untuk membagikan imanmu. Inilah yang membedakan orang Kristen, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dipenuhi kehadiran Tuhan di tengah masalah. Roh Kudus mengubah hatimu menjadi mercusuar pengharapan,
menarik orang lain kepada Dia yang memberi damai sejati. Sekarang ini tantangan yang sesungguhnya. Apakah kamu membiarkan Roh Kudus memimpinmu masuk ke dalam damai itu, atau kamu masih mencoba melawan badai sendirian? Pilihan ada padamu. Menyerah pada tuntunannya berarti menukar kekhawatiranmu dengan ketenangannya. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kukuberikan kepadamu." Yohanes 14:27. Damai ini bukan hanya untuk segelintir orang. Ini untukmu di sini sekarang. Kasih tanpa syarat yang menjangkau bahkan musuh. Apa artinya mengasihi seseorang yang telah menyakitimu? Jenis kasih yang Roh Kudus bawa tidak mudah itu mengubah. Bayangkan Yesus di kayu salib, dikelilingi orang-orang yang mengejeknya, meludahinya, dan merayakan penderitaannya. Namun responnya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23:34. Itulah kasih yang Roh Kudus tanamkan di dalam kita. Kasih yang menembus kepahitan, bahkan ketika mengampuni terasa mustahil. Kasih ini bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan sendiri, itu supranatural. Pertimbangkan kisah Stefanus dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika ia sedang dilempari batu sampai mati, ia menengadah ke langit dan berdoa bagi para pembunuhnya dengan berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Para Rasul 7:60. Bagaimana mungkin seseorang melakukan itu? Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih yang begitu murni, begitu tanpa syarat, sehingga bahkan orang yang menyakiti kita, objek anugerah, bukan sasaran balas dendam. Sekarang pikirkan hidupmu sendiri. Adakah seseorang yang sulit kamu ampuni? Mungkin anggota keluarga yang mengkhianatimu, seorang teman yang mengecewakanmu, atau rekan kerja yang menyebarkan gosip tentangmu. Memegang amarah terasa benar, tetapi Roh Kudus mengundangmu untuk melepaskannya. Pengampunan bukan berarti membenarkan luka itu. Pengampunan berarti membebaskan dirimu dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup mereka. Ingat, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5:44. Seberapa sering kita benar-benar mendoakan orang yang melukai kita? Aku ingin membagikan sebuah kisah nyata. Ada seorang pria yang saudara kandungnya dibunuh. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan kebencian kepada pelakunya, tidak sanggup melangkah maju. Tetapi dalam sebuah kebaktian, ia merasakan Roh Kudus menegurnya melalui doa dan air mata. Ia mengampuni orang yang merenggut nyawa saudaranya. Kemudian mereka bertemu muka dengan muka, dan yang tadinya akan menjadi konfrontasi berakhir dengan pelukan. Hanya Roh Kudus yang bisa menciptakan transformasi seperti itu. Ketika kita mengasihi musuh, kita memantulkan hati Kristus kepada dunia ini. Bukan sekadar tentang mengampuni, ini tentang menjadi bejana kasih Tuhan. Roh Kudus mengajar kita melihat orang melalui mata Tuhan, memahami luka mereka, keterpecahan mereka, dan kebutuhan mereka akan keselamatan. Kasih ini tidak membuat kita lemah, justru membuat kita kuat. Ini adalah kasih yang mengubah hidup, termasuk hidup kita sendiri. Jadi, aku bertanya kepadamu, adakah seseorang dalam hidupmu yang membutuhkan kasih seperti ini? Seseorang yang sudah kamu coret, atau kamu putuskan tidak layak. Mintalah Roh Kudus melembutkan hatimu, mengasihi orang lain, terutama yang menyakiti kita. Adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Roh Kudus hidup di dalam dirimu. Karena jika Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa,
Bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain? Kelaparan rohani untuk mengenal firman Tuhan. Pernahkah kamu merasakan kerinduan yang dalam untuk membuka Alkitab? Bukan karena kewajiban, tetapi karena kamu sungguh ingin mendengar suara Tuhan. Itu adalah salah satu karya Roh Kudus yang paling indah. Alkitab bukan sekedar buku, itu hidup. Ibrani 4:12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, kitab suci menjadi lebih dari sekedar kata-kata. Di atas halaman itu menjadi makanan bagi jiwamu. Pikirkan kata-kata Daud dalam Mazmur 119:103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit, langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Sukacita seperti itu terhadap firman Tuhan. Bukan dipaksa, itu adalah pemberian. Bayangkan seorang pria duduk diam saat fajar. Alkitab di tangan, ketika dunia mulai terbangun, ia tidak tergesa-gesa untuk sekedar menyelesaikan tugas. Ia menikmati setiap ayat, membiarkan kebenaran meresap ke dalam hatinya. Itulah kelaparan rohani yang Roh Kudus ciptakan di dalam kita. Kelaparan ini mengubah cara kita melihat kitab suci. Kisah seperti pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya, keberanian Esther, atau iman Abraham menjadi pelajaran pribadi bagi hidup kita sendiri. Tiba-tiba, kamu melihat kemiripan antara pergumulan mereka dan pergumulanmu. Kamu menemukan hikmat untuk keputusan sulit dan penghiburan di masa duka. Pernahkah kamu membuka Alkitab pada sebuah bagian secara acak, lalu mendapati bahwa bagian itu berbicara tepat kepada situasimu? Itu bukan keberuntungan, itu Roh Kudus yang menuntunmu. Aku ingin membagikan sebuah kisah. Seorang wanita muda yang sedang bergumul dengan depresi pernah berkata bahwa ia merasa jauh dari Tuhan. Suatu hari ia memutuskan membaca Mazmur 23. Kata-kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membuatnya menangis, seolah-olah Tuhan sendiri sedang berbicara kepadanya melalui halaman-halaman itu. Momen itu menyalakan gairah dalam dirinya untuk menyelami firman lebih dalam. Dan seiring waktu, hal itu mengubah hidupnya. Roh Kudus bekerja dengan kuat ketika kita membenamkan diri dalam kitab suci. Tetapi inilah tantangannya. Apakah kamu menyediakan waktu untuk memberi makan kelaparan? Ini kita sering berkata kita terlalu sibuk. Tetapi bagaimana jika waktu dalam firman Tuhan adalah kunci untuk membuka damai, hikmat, dan arah dalam hidupmu? Bayangkan memulai hari dengan satu ayat, membiarkannya membentuk pikiran dan keputusanmu. Ini bukan soal banyaknya, ini soal koneksi. Seperti yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4:4. Jadi aku bertanya kepadamu, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati membaca Alkitab? Jika sudah lama, jangan khawatir. Roh Kudus siap menyalakan kembali kelaparan itu di dalam dirimu. Mulai dari hal kecil. Bukalah hatimu untuk firman Tuhan dan lihat bagaimana firman itu mulai mengubah cara pandangmu, sikapmu, dan hidupmu. Percayalah, begitu kamu merasakan sukacita terhubung dengan Tuhan, dengan cara ini, kamu tidak akan ingin kembali seperti sebelumnya. Hati nurani yang peka dan kerinduan akan kekudusan. Pernahkah kamu merasakan tarikan kecil di hatimu setelah membuat keputusan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Itulah Roh Kudus yang dengan lembut menegurmu ketika Dia berdiam di dalam dirimu. Hati nuranimu menjadi lebih tajam, lebih selaras dengan apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang dulu terasa biasa saja,
tiba-tiba terasa berat karena kamu menyadari itu menjauhkanmu darinya. Ini bukan tentang rasa bersalah atau malu, ini tentang kasih teguran. Roh Kudus adalah caranya menuntunmu menuju kekudusan, membantu kamu hidup mencerminkan hati Tuhan. Lihatlah Raja Daud, setelah dosanya dengan Batseba, ia dipenuhi penyesalan. Dalam Mazmur 51:10, ia berseru, "Ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh dalam batinku." Doa itu bukan sekedar permohonan pengampunan, itu adalah seruan untuk transformasi. Roh Kudus tidak hanya menunjukkan apa yang salah, Dia menuntun kita kepada apa yang benar. Dia berbisik kepada hati kita, memanggil kita, hidup dalam kemurnian, integritas, dan kesetiaan, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan untuk menghormati Tuhan. Bayangkan ini dalam hidupmu. Mungkin hal kecil seperti bergosip tentang rekan kerja atau melewatkan waktu teduh dengan Tuhan. Dunia mungkin berkata itu bukan masalah besar, tetapi Roh Kudus mengingatkanmu bahwa pilihan kecil itu membentuk karaktermu. Kekudusan bukan tentang kesempurnaan, itu tentang arah setiap langkah menuju Tuhan, memperkuat hubunganmu dengannya. Pernahkah kamu merasakan dorongan batin untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya? Itu roh yang sedang bekerja. Ada kisah tentang seorang pria yang bergumul dengan ketidakjujuran dalam bisnisnya. Ia membenarkan memotong jalan pintas dengan berpikir semua orang juga melakukannya. Tetapi setelah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, Roh Kudus mulai menegurnya. Suatu hari ia mendengar khotbah tentang hidup dalam integritas, dan itu menyentuhnya. Ia berdoa meminta kekuatan dan memutuskan menjalankan bisnisnya dengan jujur, meskipun itu berarti kehilangan keuntungan. Seiring waktu, reputasinya tumbuh dan Tuhan memberkati usahanya. Itulah kuasa hati nurani yang peka, yang dipimpin oleh roh. Keindahan teguran Roh Kudus adalah selalu disertai anugerah. Ketika Dia menyatakan dosa, Dia tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan. Sebaliknya, Dia memberi kita kekuatan untuk berubah, seperti yang diingatkan dalam 1 Petrus 1:16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan bukan sesuatu yang kita capai sendiri. Itu roh yang mengubah kita. Satu keputusan demi satu keputusan. Dia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mengajak kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi aku bertanya, adakah sesuatu dalam hidupmu yang selama ini Roh Kudus tegur? Mungkin kebiasaan hubungan atau pola pikir yang perlu diubah. Jangan abaikan dorongan lembut itu. Itu bukan penghukuman, itu undangan untuk mengalami yang terbaik dari Tuhan bagi hidupmu. Ketika kamu berkata ya kepada kekudusan, kamu berkata ya kepada hubungan yang lebih dalam dengannya. Roh doa yang mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Pernahkah kamu merasa doamu seakan tidak sampai? Seperti berbicara ke udara tanpa jawaban. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, doa menjadi lebih dari kata-kata. Doa menjadi koneksi yang kuat dengan Tuhan. Bayangkan, Elia di Gunung Karmel berdiri seorang diri melawan 450 nabi Baal. Ia berdoa, doa yang sederhana dan tulus, lalu api turun dari langit. 1 Raja-Raja 18:36-38. Itu bukan kekuatan manusia, itu kuasa ilahi yang diaktifkan melalui doa. Roh Kudus mengajarkan bahwa doa bukan rutinitas, itu tali penghubung antara surga dan bumi. Pikirkan, Paulus dan Silas di penjara, dibelenggu dan dikelilingi kegelapan.
Alih-alih putus asa, mereka berdoa dan menyanyikan pujian. Dan apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka dan rantai mereka terlepas. Kisah Para Rasul 16, 25, 26. Itulah yang terjadi ketika doa dipenuhi oleh Roh. Ia mengubah situasi yang mustahil menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Dalam hidupmu mungkin kamu sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, kesembuhan tubuh, atau keselamatan orang yang kamu kasihi. Roh Kudus bukan hanya membantumu berdoa, tetapi juga berdoa syafaat bagimu. Roma 8:26 berkata, Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan ketika kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan, Roh berdoa atas namamu, menyelaraskan hatimu dengan kehendak Tuhan. Aku ingin berbagi kisah seorang wanita yang bertahun-tahun berdoa bagi putranya yang menjauh dan terjerumus dalam narkoba. Tidak ada perubahan untuk waktu yang lama, tetapi ia terus berdoa. Suatu malam saat berdoa, ia merasakan damai yang luar biasa, seolah Tuhan sudah menjawab. Seminggu kemudian, putranya menelpon mengatakan ia ingin berubah dan pulang. Itu bukan kebetulan, itu kuasa doa melalui Roh Kudus. Doa bukan tentang memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi tentang bekerja sama dengannya untuk melihat kehendaknya terjadi di bumi. Yesus berkata dalam Markus 11:24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika Roh Kudus memenuhi doamu, doa itu tidak lagi dibatasi logika manusia. Ia menyentuh kuasa Tuhan yang tak terbatas. Jadi aku bertanya, apa yang sedang kamu doakan hari ini? Dan apakah kamu berdoa dengan keyakinan bahwa Roh Kudus sedang berdoa bagimu? Jangan menyerah, walau jawaban belum terlihat. Teruslah mencari, teruslah meminta, dan teruslah mengetuk. Roh Kudus sedang mengubah harapan yang tak terlihat menjadi kenyataan yang terlihat. Satu doa demi satu doa, kerinduan yang tak tertahankan untuk membagikan Injil. Pernahkah kamu merasakan dorongan yang begitu kuat untuk menceritakan tentang Yesus kepada seseorang, bahkan ketika itu tidak nyaman? Itulah Roh Kudus yang bekerja ketika Dia memenuhi hatimu. Injil menjadi terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Pikirkan Petrus pada hari Pentakosta. Beberapa minggu sebelumnya, ia menyangkal Yesus karena takut. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia berdiri dengan berani di hadapan ribuan orang dan memberitakan kebenaran. Kisah Para Rasul 2:41 mencatat bahwa mereka yang menerima pesannya dibaptis dan kira-kira 3.000 orang ditambahkan pada hari itu. Itulah kuasa Roh menggerakkan kita untuk membagikan kabar baik. Injil bukan sekedar cerita, itu adalah jawaban atas kebutuhan terbesar dunia. Dan ketika Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, Dia menyalakan api untuk membagikannya kepada orang lain. Bayangkan, Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 dipimpin oleh Roh untuk mendekati sida-sida Ethiopia. Ia tidak ragu, ia menjelaskan kitab suci dan orang itu dibaptis saat itu juga. Ketaatan seperti itu lahir dari hati yang berserah kepada Roh. Membagikan Injil bukan tentang memiliki kata-kata yang sempurna. Itu tentang ketersediaan untuk dipakai Tuhan. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu duduk di sebuah kedai kopi dan orang di sebelahmu mulai berbicara tentang keputusasaan yang ia rasakan. Naluri pertamamu mungkin hanya bersimpati lalu pergi. Tetapi Roh Kudus mendorongmu untuk menyampaikan harapan itu. Mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu berharga. Seperti yang tertulis dalam Roma 1:16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Aku ingin menceritakan kisah seorang pemuda
yang merasa terpanggil membagikan imannya kepada rekan kerja yang terang-terangan menentang kekristenan. Pada awalnya ia ragu, takut ditolak, tetapi setelah berdoa, ia merasakan Roh mendesaknya untuk berbicara. Ia membagikan kesaksiannya, dan yang mengejutkan, rekan kerjanya tidak berdebat. Sebaliknya, ia mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tulus. Seiring waktu, percakapan itu membawanya menerima Kristus. Momen itu bukan terjadi karena kefasihan pemuda itu, melainkan karena Roh Kudus membuka pintu. Ketika Roh menggerakkanmu untuk membagikan Injil, itu bukan tentang hasil, itu tentang kesetiaan. Beberapa benih yang kamu tanam mungkin tidak langsung berbuah, tetapi tetap bagian dari rencana Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 28:19, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perintah itu bukan hanya untuk pendeta atau misionaris, itu untuk kita semua. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan keberanian, hikmat, dan kasih untuk memenuhi panggilan itu. Jadi, bagaimana denganmu? Adakah seseorang dalam hidupmu yang perlu mendengar Injil? Mungkin anggota keluarga, sahabat, atau bahkan orang asing? Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Berdoalah agar Roh Kudus menuntun kata-katamu dan percayalah kepadanya untuk melakukan sisanya. Membagikan Injil bukan sekadar kewajiban, itu kehormatan. Dan ketika kamu melihat hidup seseorang diubahkan oleh kasih Kristus, kamu akan menyadari itu adalah hal paling memuaskan yang bisa kamu lakukan. Kehadiran karunia rohani yang mengalir secara alami. Pernahkah kamu bertanya, mengapa beberapa orang tampak membawa anugerah supranatural dalam tindakan mereka? Entah melalui perkataan hikmat, doa, atau perbuatan kasih. Itu adalah Roh Kudus yang menyatakan karunia rohani. Ini bukan bakat bawaan sejak lahir. Ini adalah pemberian dari Tuhan untuk membangun kerajaannya. Lihatlah kisah Yusuf dalam Kejadian. Kemampuannya menafsirkan mimpi bukan sekadar keahlian. Itu karunia ilahi yang menempatkannya pada posisi menyelamatkan bangsa-bangsa. Karunia rohani ketika mengalir secara alami menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus memberi karunia yang berbeda kepada setiap orang semuanya untuk membangun tubuh Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12:7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, entah itu karunia nubuat, mengajar, menyembuhkan, atau menguatkan. Karunia-karunia ini bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan, seorang gembala yang kata-katanya menembus hati ribuan orang, atau seorang pelayan yang tenang, yang doanya membawa kesembuhan dan penghiburan bagi mereka di sekitarnya. Itu bukan kemampuan manusia, itu karya ilahi roh. Kadang karunia ini muncul dengan cara yang tidak kamu duga. Mungkin kamu pernah merasakan dorongan kuat untuk mendoakan seseorang, dan kemudian orang itu berkata bahwa doamu datang tepat pada waktunya. Atau mungkin kamu pernah memberikan nasihat yang terasa terlalu bijaksana untuk berasal darimu sendiri. Itu adalah roh yang bekerja melalui dirimu. Dalam Kisah Para Rasul 3, Petrus dan Yohanes bertemu seorang pria yang mengemis di gerbang bait Allah. Melalui karunia persembuhan, mereka tidak hanya memberinya uang, mereka memberinya kehidupan kembali. Mereka hanya menjadi bejana bagi kuasa Tuhan. Aku ingin berbagi kisah seorang wanita di sebuah gereja kecil yang merasa Tuhan memanggilnya untuk mendoakan orang sakit. Tetapi ia meragukan dirinya. Suatu hari dalam kebaktian doa, seorang pria memintanya berdoa untuk penglihatannya yang semakin memburuk. Dengan gugup, ia taat meletakkan tangan dan berdoa. Minggu berikutnya,
pria itu bersaksi bahwa penglihatannya dipulihkan. Momen itu mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa karunia rohani bukan tentang kemampuan kita, tetapi tentang kesetiaan Tuhan. Keindahan karunia rohani adalah bagaimana mereka mengalir secara alami ketika kamu berjalan bersama Roh Kudus. Kamu tidak perlu memaksakan atau terlalu memikirkannya. Seperti sungai, Roh mengalir melalui dirimu, membawa kehidupan bagi orang lain. Tetapi kuncinya adalah penyerahan. Karunia ini bukan untuk membuat kita terlihat hebat, tetapi untuk melayani orang lain dan menunjuk mereka kepada Kristus. Ketika kamu menggunakan karuniamu dengan rendah hati, kamu akan melihat Tuhan melakukan hal-hal luar biasa melalui dirimu. Jadi bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menemukan karunia rohani yang Roh Kudus tempatkan dalam hidupmu? Jika belum, berdoalah dan mintalah Dia menyatakannya. Jika kamu sudah mengetahuinya, tanyakan bagaimana kamu dapat menggunakannya untuk melayani orang lain. Ingat, karunia ini bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk dunia. Biarkan Roh Kudus bergerak melalui dirimu dan saksikan hidup-hidup diubahkan satu momen demi satu momen. Sukacita supranatural di tengah penderitaan. Pernahkah kamu melihat seseorang tersenyum di balik air mata, memancarkan sukacita yang hampir mustahil untuk dijelaskan? Itu bukan sekadar ketahanan manusia. Itu adalah sukacita supranatural yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Sukacita ini tidak berasal dari keagaan. Itu berasal dari keyakinan bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan tetap baik. Pikirkan Paulus dan Silas, di penjara, dipukuli dan dibelenggu, namun mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 16:25. Sukacita mereka tidak terikat pada situasi. Mereka itu tertambat pada kehadiran Roh Kudus. Jenis sukacita inilah yang membuat kita tetap berdiri ketika hidup menjatuhkan kita. Itulah yang membuat Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Setelah kehilangan segalanya, ini bukan penyangkalan terhadap rasa sakit. Ini adalah kepastian bahwa Tuhan memegang kendali. Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita yang tak tergoyahkan. Ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi pada janji kekalnya. Bayangkan, menghadapi krisis keuangan yang membuatmu tidak bisa tidur, reaksi alami adalah panik. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalammu, ada damai yang berubah menjadi sukacita. Kamu mulai mengingat kesepian Tuhan di masa lalu, dan itu menyalakan keyakinan untuk masa depan. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang memilih mempercayai Tuhan daripada ketakutan. Pernahkah kamu merasakan sukacita seperti itu ketika segala sesuatu tampak runtuh? Itu bukan dirimu, itu Roh yang bekerja. Aku ingin membagikan kisah seorang pria yang berjuang melawan kanker. Ia pernah berkata bahwa sukacita terbesarnya datang justru di saat tergelapnya. Meskipun menjalani perawatan dan kesehatannya menurun, ia menemukan kekuatan dalam doa dan penyembahan. Ia sering mengutip Nehemia 8:10. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Dokter dan perawatnya memperhatikan sikap positifnya dan mulai bertanya-tanya. Sukacita itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu menjadi kesaksian bagi semua orang di sekitarnya. Sukacita ini bukan sesuatu yang harus kamu paksa. Itu mengalir secara alami ketika hidupmu diserahkan kepada Roh Kudus. Itu adalah pengingat bahwa pencobaan bersifat sementara, tetapi janji Tuhan bersifat kekal. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1:2-3.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Sukacita tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi mengubahnya menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan. Jadi aku bertanya, apakah kamu masih berpegang pada sukacita supranatural ini, atau kamu membiarkan ujian hidup merampasnya? Jika kamu merasa kehilangannya, luangkan waktu untuk berdoa dan mintalah Roh Kudus memulihkannya. Sukacita adalah salah satu tanda paling jelas dari kehadirannya, dan itu tersedia bagimu bahkan di masa tergelap ketika kamu bersandar pada sukacitanya. Kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Transformasi karakter yang mencerminkan buah roh. Pernahkah kamu menyadari bagaimana kedekatan dengan seseorang dapat mengubahmu? Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia tidak hanya menyentuh permukaan, Dia mengubahmu dari dalam keluar. Galatia 5, 22-23 menjelaskan transformasi ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kualitas-kualitas ini tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Mereka adalah bukti roh yang aktif bekerja di dalam hatimu. Bayangkan Petrus, murid yang impulsif, yang sering berbicara sebelum berpikir. Setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi pemimpin yang berani, namun penuh belas kasihan. Sangat berbeda dari pria yang pernah menyangkal Yesus. Itulah yang Roh lakukan. Dia mengambil kelemahan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan yang memuliakan Tuhan. Transformasi ini mungkin tidak instan, tetapi ketika kamu berjalan bersamanya, orang-orang mulai memperhatikan kata-katamu menjadi lebih lembut. Tindakanmu mencerminkan anugerah dan reaksimu dipenuhi kesabaran. Pikirkan hidupmu sendiri. Adakah area di mana kamu mengubahmu? Mungkin dulu kamu cepat marah, tetapi sekarang kamu mampu menahan diri. Atau mungkin kamu dulu egois, tetapi kini terdorong untuk melayani orang lain. Ini bukan sekedar perkembangan pribadi. Ini adalah buah roh yang sedang bertumbuh di dalam dirimu. Seperti pohon yang awalnya kecil, tetapi seiring waktu menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dinikmati semua orang. Aku ingin membagikan contoh nyata seorang pria pernah mengakui bahwa ia bergumul dengan kesombongan dan keangkuhan. Tetapi setelah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, Roh Kudus mulai memahat egonya perlahan-lahan. Ia dikenal karena kerendahan hati dan kemurahan hatinya. Rekan kerjanya sering berkata, "Kamu berbeda. Apa yang berubah?" Jawabannya sederhana, "Bukan aku, Tuhan yang bekerja melalui aku." Itulah keindahan karakter yang diubahkan. Ia selalu menunjuk kembali kepada Yesus. Namun transformasi ini membutuhkan kerjasama. Roh Kudus bekerja di dalammu, tetapi kamu juga harus bersedia menaatinya. Itu berarti memilih kasih daripada kebencian, kesabaran daripada kemarahan, dan kebaikan daripada keegoisan. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Transformasi adalah karya ilahi sekaligus komitmen harian. Jadi aku bertanya, buah apa yang sedang Roh Kudus tumbuhkan dalam hidupmu? Dan adakah area di mana kamu masih menolak pekerjaannya? Jangan berkecil hati jika perubahan terasa lambat. Transformasi adalah perjalanan, bukan perlombaan. Percayalah pada prosesnya, karena semakin kamu menyerahkan diri kepada Roh,
Semakin hidupmu akan mencerminkan karakter Kristus. Kerinduan untuk berjalan dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya. Pernahkah kamu merasakan kekuatan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki iman yang sama? Ketika Roh Kudus hidup di dalam dirimu, Dia menciptakan kerinduan yang dalam akan komunitas. Sebuah hasrat untuk berjalan bersama sesama orang percaya. Ini bukan sekedar menghadiri gereja pada hari Minggu. Ini tentang membangun hubungan yang bermakna, yang menguatkan dan meneguhkan imanmu. Dalam Kisah Para Rasul 2:42 tertulis bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan bukan hanya bersosialisasi, itu adalah ikatan rohani yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan satu sama lain. Pikirkan jemaat mula-mula yang setiap hari berkumpul, berbagi makanan, berdoa, dan saling mendukung. Mereka tidak hidup terisolasi, mereka saling mengandalkan. Itulah jenis persekutuan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Hari ini bayangkan, sekelompok sahabat yang berdoa bersama, berbagi pergumulan, dan merayakan kemenangan dalam Kristus. Kesatuan itu bukan buatan manusia. Itu roh yang menyatukan hati dalam kasih dan tujuan yang sama. Pernahkah kamu memperhatikan betapa imanmu terasa lebih kuat setelah menghabiskan waktu bersama orang percaya lain? Mungkin melalui kelompok pemahaman Alkitab, pertemuan doa, atau bahkan percakapan santai dengan teman seiman. Roh Kudus bergerak dalam momen-momen seperti itu, mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalananmu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 27:17, besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Persekutuan menajamkan imanmu, memberi keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Aku ingin membagikan sebuah kisah. Seorang pemuda yang bergumul dengan kecanduan. Suatu hari ia diundang ke kelompok kecil di gereja. Pada awalnya ia ragu, merasa tidak pantas. Tetapi minggu demi minggu, kelompok itu menyambutnya dengan tangan terbuka, mendoakannya, dan berbagi pergumulan mereka sendiri. Perlahan-lahan ia mulai terbuka. Melalui dukungan mereka, ia menemukan kebebasan dan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Itulah kuasa persekutuan itu, menjadi tali penyelamat bagi yang membutuhkan. Namun persekutuan bukan hanya tentang menerima, itu juga tentang memberi. Roh Kudus memanggil kita untuk melayani satu sama lain, memikul beban satu sama lain, dan bersukacita bersama. Galatia 6:2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Persekutuan sejati berarti hadir bagi orang lain, bahkan ketika tidak nyaman. Itu berarti menjadi tangan dan kaki Yesus bagi mereka di sekitarmu. Jadi bagaimana denganmu? Apakah kamu berjalan dalam persekutuan dengan orang percaya lain, atau mencoba menjalani hidup sendirian? Jika kamu menjauh, ambillah langkah hari ini. Bergabunglah dengan kelompok kecil, hubungi teman seiman, atau hadiri pertemuan doa. Roh Kudus bekerja dengan kuat dalam komunitas, dan ketika kamu berjalan dalam persekutuan, kamu akan mengalami kehadirannya dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Iman yang tak tergoyahkan pada janji-janji Tuhan. Apa artinya benar-benar percaya kepada Tuhan? Ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak runtuh, iman yang tak tergoyahkan pada janjinya adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Iman ini bukan dibangun di atas angan-angan, itu berakar pada firman Tuhan. Ibrani 11:1 mendefinisikannya dengan jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah kemampuan untuk percaya pada apa yang belum terlihat, karena kamu mempercayai Dia yang memberi janji. Dalam hidupmu, iman ini mungkin terlihat seperti tetap berpegang pada janji Tuhan saat menghadapi masalah kesehatan, krisis keuangan, atau masa penantian dunia menyuruhmu ragu. Tetapi Roh Kudus mengingatkanmu pada ayat seperti Yesaya 41:10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pernahkah kamu berpegang pada firman seperti itu ketika keadaan berkata sebaliknya? Aku ingin membagikan kisah seorang wanita yang bertahun-tahun berjuang dengan pemandulan. Dokter berkata mustahil, tetapi ia berpegang pada janji Tuhan. Dalam Mazmur 113:9, ia mendudukkan perempuan mandul di rumah sebagai ibu anak-anak yang bersukacita. Setelah bertahun-tahun menanti, ia akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi yang sehat. Imannya menginspirasi banyak orang di sekitarnya, menunjukkan bahwa waktu Tuhan sempurna dan janjinya tidak pernah gagal. Iman bukan hanya tentang mempercayai Tuhan di masa baik, tetapi berdiri teguh ketika keraguan datang. Roh Kudus menguatkan tekadmu, mengingatkan bahwa Tuhan setia, seperti bangsa Israel berdiri di depan Laut Merah dengan tentara Firaun di belakang mereka. Kamu mungkin merasa terjebak, tetapi Tuhan membuat jalan. Keluaran 14:14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Iman adalah mengetahui bahwa bahkan ketika kamu tidak melihat solusi, Tuhan sudah sedang bekerja. Jadi aku bertanya, apakah kamu berpegang pada janji Tuhan atau membiarkan ketakutan dan keraguan mengambil alih? Jika imanmu terasa lemah, mintalah Roh Kudus memperbaruinya. Mempercayai janji Tuhan tidak berarti hidup akan mudah, tetapi berarti kamu memiliki dasar yang tidak dapat diguncangkan. Dan ketika kamu hidup dengan iman seperti itu, kamu akan melihat Tuhan bergerak dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Tujuan dan panggilan yang jelas untuk melayani. Pernahkah kamu merasakan keyakinan mendalam bahwa hidupmu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar? Itu adalah Roh Kudus yang menyatakan tujuan dan panggilanmu. Ketika Dia bekerja di dalam dirimu, Dia tidak membiarkanmu berjalan tanpa arah. Dia memberikan kejelasan tentang bagaimana kamu dapat melayani kerajaan-Nya. Yeremia 29:11 mengingatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tujuanmu bukan kebetulan, itu dirancang secara ilahi oleh Sang Pencipta. Pikirkan Musa yang bertahun-tahun berada di padang gurun, merasa hidupnya tidak berarti, sampai Tuhan memanggilnya dari semak yang menyala. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan cara yang sama, membangkitkan panggilan yang selaras dengan rencana Tuhan. Mungkin bukan momen dramatis seperti Musa, tetapi ketika kamu merasakan dorongan untuk melangkah dalam iman, entah melayani di gereja, membantu tetangga, atau memulai pelayanan, itulah Roh yang bekerja. Dia bukan hanya memanggilmu, Dia juga memperlengkapimu. Dalam hidupmu, mungkin ini terlihat seperti menemukan talenta yang tidak kamu sadari, atau merasakan sukacita saat melayani orang lain. Mungkin kamu terdorong memimpin kelompok pemahaman Alkitab, menjadi relawan,
atau membimbing seseorang yang lebih muda dalam iman, itu bukan kebetulan. Efesus 2:10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Tujuanmu adalah bagian dari cerita besar Tuhan. Aku ingin membagikan kisah seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan di gereja. Ia merasa perannya tidak penting, sampai suatu hari ia mendengar seorang anak berdoa, mengucap syukur karena gereja terasa bersih dan nyaman. Momen itu mengubah cara pandangnya. Ia menyadari pekerjaannya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menciptakan tempat ibadah yang penuh kasih. Tidak ada panggilan yang terlalu kecil ketika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus juga memberi keberanian untuk mengatakan ya pada panggilan itu, bahkan ketika terasa menakutkan. Pikirkan Yunus yang sempat melarikan diri dari panggilan Tuhan, namun pada akhirnya Tuhan tetap memakainya untuk membawa pertobatan bagi sebuah kota. Tuhan tidak memanggil yang sudah siap, tetapi mempersiapkan yang dipanggil. Ketika Roh Kudus menyertaimu, tidak ada yang mustahil. Jadi aku bertanya, sudahkah kamu menemukan tujuan yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu? Jika belum, mintalah Roh Kudus menuntunmu. Dia setia menyatakannya pada waktu yang tepat. Dan jika kamu sudah mengetahuinya, melangkahlah dengan berani, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kamu butuhkan. Panggilanmu bukan hanya tentang dirimu, itu tentang menjadi bagian dari karya Tuhan, membawa kasih-Nya kepada dunia. Pengharapan yang hidup, yang melampaui keadaan apa, yang membuatmu tetap bertahan ketika segala sesuatu terasa runtuh. Bagi mereka yang berjalan bersama Roh Kudus, jawabannya adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang tidak terguncang oleh keadaan dan berakar pada janji Tuhan. Ini bukan sekedar optimisme, ini adalah keyakinan mendalam bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1:3. Oleh rahmat-Nya yang besar, Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan yang hidup. Pikirkan Paulus yang menulis surat penguatan dari dalam penjara. Ia tidak membiarkan rantainya menentukan pandangannya. Dalam Filipi 1:6 ia berkata, "Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Itulah inti pengharapan yang hidup, melihat melampaui kesulitan sementara dan berpegang pada janji kekal. Roh Kudus menguatkan pengharapan ini, mengingatkan bahwa cerita belum selesai dan rencana Tuhan terus berjalan. Dalam hidupmu, mungkin kamu sedang menunggu terobosan, pekerjaan, kesembuhan, atau pemulihan, dan jawabannya belum datang. Roh Kudus berbisik, "Percayalah, Aku sedang bekerja di balik layar." Roma 8:28 mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pengharapan ini menopangmu ketika tidak ada yang lain dapat menopang. Aku ingin membagikan kisah seorang ibu tunggal yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi pengusiran. Ia berlutut dalam doa, dan alih-alih putus asa, ia merasakan damai dan pengharapan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, ia menerima tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik. Pengharapan itu menjaga langkahnya tetap maju, bahkan sebelum keadaannya berubah. Itulah kuasa pengharapan yang hidup. Pengharapan ini bukan hanya untuk masa depan. Itu mengubah cara kita hidup hari ini. Ia mengubah perspektif kita, menjadikan ujian sebagai kesempatan
untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ratapan 3, 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaanmu dengan Roh Kudus. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih karunia-Nya. Jadi aku bertanya, di mana kamu menaruh pengharapanmu jika pada manusia, keadaan atau kekuatanmu sendiri itu akan goyah? Tetapi ketika pengharapanmu ada pada Yesus, itu menjadi tak tergoyahkan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hatimu dengan pengharapan yang hidup, dan saksikan bagaimana itu mengubah cara pandang, keputusan, dan hidupmu. Sekarang setelah kamu menjelajahi tanda-tanda ini, pernahkah kamu melihat bukti Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Mungkin melalui damai yang tak tergoyahkan, kerinduan untuk berdoa, atau kelaparan baru akan firman Tuhan. Apapun itu, kehadiran Roh Kudus mengubahmu dengan cara yang mungkin tidak langsung kamu sadari. Karyanya halus, namun tak terbantahkan, mengubah hidup biasa menjadi kesaksian luar biasa tentang kuasa dan anugerah Tuhan. Jika perjalanan melalui tanda-tanda ini menyentuh hatimu, biarkan itu mendorongmu untuk bertindak. Carilah Dia setiap hari, mintalah Dia menyatakan tanda-tanda ini dengan lebih jelas dalam hidupmu. Dan ketika kamu mengalami kehadirannya, bagikan kisahmu kepada orang lain. Itu bisa menjadi terang bagi mereka di saat tergelap. Jika pesan ini berbicara kepadamu, tuliskan di kolom komentar tanda mana yang paling menyentuh hatimu. Dan jika kamu merasa ini berharga, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan pengingat tentang kuasa Tuhan. Sebelum kamu pergi, nantikan video kami berikutnya yang akan menggali lebih dalam tentang hidup yang dipenuhi Roh dengan wawasan yang dapat mengubah perjalanan imanmu secara radikal. Kamu tidak akan ingin melewatkannya.